Kenapa kalau sulit tadi ngangkat tangan semua? Nggak dijawab lagi. Ya memang untuk dipercaya oleh Tuhan tidak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau untuk dipercaya sama bos saja yang ada di perusahaan, tentunya bos itu akan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Dan pekerjaan yang diperintahkan itu harus dikerjakan dengan benar dan baik. Dan tidak cukup sekali. Kalau kita sudah mengerjakan belum tentu bos itu langsung percaya dan memberikan semuanya kepada kita. Perlu 2-3 kali dengan tingkat kesulitan yang semakin hari semakin naik. Kalau kita sudah bisa mengerjakannya terus menerus dengan benar dan baik, baru bos kita mempercayai kita. Dan untuk dipercaya oleh bos kita harus punya skill. Betul nggak? Ya, baru kalau kita punya skill kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, untuk dipercaya oleh Tuhan tidak cukup kita mempunyai skill saja. Kita butuh lutut yang bertelut untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Supaya Tuhan bisa memberikan pengurapan hikmatnya kepada setiap kita. Sehingga kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan untuk dipercaya oleh Tuhan tidak cukup hanya butuh skill dan doa yang sungguh-sungguh saja. Ada satu lagi yaitu iman yang bertumbuh. Kalau kita tidak punya iman yang bertumbuh, yang semakin hari semakin naik, baru kita mendengar perintah Tuhan aja kita sudah gak mau mengerjakannya. Jadi artinya gak mungkin kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Karena Tuhan pasti juga memberikan perintahnya untuk kita kerjakan. Dan perintah Tuhan itu pastinya di luar kemampuan kita. Betul gak? Kalau perintah Tuhan yang ecek-ecek itu bukan perintah Tuhan. Yang bisa dengan mudah kita kerjakan ya itu bukan perintah Tuhan. Pasti Tuhan memberikan perintah itu, proyek atau pekerjaannya yang harus kita kerjakan itu di luar kemampuan kita. Supaya apa? Supaya kita mengandalkan lutut kita dan kita mau belajar untuk iman kita semakin bertumbuh. Kita akan sama-sama nanti terus belajar bagaimana supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah, contoh aja sekarang yang paling mudah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, siapa yang minggu depan siap untuk sharing firman Tuhan di dalam Kersel? Boleh angkat tangan? Yang siap? Satu, Pak Miming. Ada lagi? Kalau misalnya ditugaskan, 2 di belakang Pak Suryo. Kalau ditugaskan, Bapak atau Ibu minggu depan sharing firman Tuhannya di Kersel. Ada 3, yang lainnya bagaimana? Siap apa enggak? Nah itu baru istilahnya tugas. Tugas di dalam Kersel yang harus di-sharingkan kebenaran firman Tuhan masih mikir-mikir. Gitu kan? Jadi untuk kita bisa dipercaya oleh Tuhan itu sekali lagi tidak mudah ya. Kita butuh skill, butuh doa yang sungguh-sungguh, juga butuh iman yang semakin bertumbuh. Sehingga kita bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan hasilnya pasti baik dan benar. Dan jangan takut Bapak Ibu Saudara, kalau kita diperintah oleh Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi setiap kita. Yang setuju dengan saya katakan, ya Tuhan pasti memberikan perlengkapan karena Tuhan tahu bahwa kita ini tidak mampu, bahwa kita ini terbatas. Makanya Tuhan pasti memperlengkapi setiap kita. Sekarang yuk masuk dalam pengajaran dari Bapak Gembala. Kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-23 dan 24. Yohanes 2 23 24. Kita baca yang 23 aja dulu ya. Sudah ketemu Bapak Ibu? Yohanes 2 ayat 23, yang sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca sama-sama 2, 3. Dan sementara selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ini cerita tentang pada saat Tuhan Yesus
ada di Yerusalem memperingati hari Paskah. Boleh kembali ke slide-nya ya. Di situ dikatakan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa banyak orang percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda dari Tuhan Yesus. Mereka melihat ada mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka apa yang menjadi kebutuhannya dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya banyak orang percaya. Dan memang karakter orang itu seperti itu. Kalau kebutuhannya terpenuhi, kalau dia bisa melihat mujizat, ada suatu keuntungan, oh iya Tuhan saya percaya. Tapi kalau doanya enggak dijawab, enggak Tuhan-Tuhanan, enggak ke gereja-gerejaan. Betul atau betul? Yang ngejawab cuma satu orang. Ya, seperti itu memang karakter manusia itu. Maka di sini kenapa orang banyak percaya kepada Tuhan Yesus? Karena mereka melihat ada tanda-tanda, ada mujizat. Tetapi ya di dalam satu peruk ayat berikutnya dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ini kontradiktif sekali ya. Ayat ke-23 dan ke-24. Ayat 23 banyak orang percaya kepada Yesus. Tapi ayat ke-24 Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang banyak tersebut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu dan mengenal isi hati mereka semua. Mereka hanya ingin menerima apa yang diminta oleh mereka. Baru dia percaya. Tetapi untuk mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, untuk percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, nanti dulu. Makanya Tuhan katakan Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Tuhan melihat isi hati setiap kita. Tuhan gak melihat jabatan kita, posisi kita. Tuhan tidak melihat seberapa banyak kekayaan kita. Yang Tuhan lihat isi hati kita. Apakah kita benar-benar mau mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mau percaya kepada Tuhan? Baru Tuhan mau mempercayakan dirinya kepada setiap kita. Amin. Nah, lebih lanjut kita akan belajar ada 3 tingkatan orang percaya. Ya. Level 1, 2, 3. Nanti Bapak Ibu Saudara belajar sendiri. Bapak Ibu Saudara mau di level ke yang berapa? Tapi saya berdoa kita semakin hari level percayanya semakin terus meningkat ya. Level yang pertama, percaya Yesus adalah juru selamat. Sehingga kita mengalami kelahiran baru dan memperoleh kepastian keselamatan. Level ini banyak orang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Kenapa? Yesus juga mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah juru selamat. Karena dia yang dari surga turun ke dunia dan sekarang kembali ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka dia yang bisa menjamin umat manusia untuk sampai kepada Bapa. Jadi dia berani menjamin bahwa dia adalah juru selamat. Makanya iman kita di sini harus tetap teguh. Jangan pernah goyah dengan apapun juga. Kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Nah, banyak ya tokoh-tokoh agama di dunia ini. Nah, tapi mereka itu belum pernah datang ke surga. Jadi bagaimana mereka bisa menjamin umatnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sementara dia sendiri belum pernah datang ke surga. Contoh yang paling sederhana aja. Kalau misalnya saya bawa Bapak Ibu untuk pergi ke Jalan Merdeka Barat di Jakarta Pusat. Yuk Bapak Ibu ikut saya. Saya akan ngajak Bapak Ibu Saudara masuk ke Istana Presiden. Kira-kira Bapak Ibu Saudara percaya nggak kepada saya? Yang kenceng dong jawabnya. Pendeta lu yang ngomong. Nggak percaya? Kenapa nggak percaya Bapak Ibu Saudara?
Bukan anak presiden, tapi anak Tuhan. Nggak boleh masuk ya. Karena saya juga belum pernah masuk ke dalam istana presiden. Kalau lewat sih udah berkali-kali gitu. Tapi untuk masuk belum pernah. Baru mungkin sampai pintu gerbang aja mau kemana, mau ketemu siapa, udah janji atau belum, ada perlu apa, nggak ada apa-apa keluar, nggak perlu siapapun juga. Tetapi pertanyaan kedua, kalau Pak Jokowi yang ngajak Bapak Ibu Saudara untuk masuk ke istana presiden, bisa masuk nggak? Bisa, kenapa? Karena memang Bapak Presiden Jokowi tinggalnya di istana, pasti bisa dibawa masuk. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai juru selamat pasti bisa membawa Bapak Ibu Saudara dan saya masuk kepada kerajaan surga. Karena dia yang dari surga. Amin. Ya. Yang kedua, level daripada orang percaya. Ya. Ini yang kedua. Jangan sampai kita cuman sampai level percaya saja. Karena Tuhan ingin supaya setiap kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Kenapa Tuhan ingin supaya kita percaya bahwa Dia adalah Raja? Supaya Dia bertahta di setiap area kehidupan kita. Supaya Dia bertahta untuk mengatur seluruhnya. Katakan sama-sama seluruhnya. Seluruhnya area kehidupan kita. Ini yang level kedua yang harusnya kita juga terus naik ya di level ini. Menjadikan Tuhan sebagai Raja supaya Dia yang punya otoritas untuk bertahta di dalam kehidupan kita. Ada quote dari Tozer yang mengatakan, kalau saya mengikut Yesus sepenuhnya, maka saya akan membuang semua yang bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya. Di sini ada satu cerita, namanya juga cerita. Ya. Jadi ada satu anak muda, dia bermimpi ketemu dengan Tuhan Yesus di ruang tamunya. Tuhan, saya serahkan ruang tamu ini ke dalam tangan-Mu. Baik, kata Tuhan. Terus dia bermimpi lagi, ya. Tiba-tiba ada maling masuk di ruang tidurnya. Dia bergumul, dia bergelut, dan sama-sama babak belur, tapi endingnya dia bisa mengusir si pencuri. Lalu dia datang si anak muda ini kepada Tuhan. Tuhan, kenapa waktu saya bergumul, bergelut dengan maling, kok Tuhan diam saja? Dan Tuhan menjawab, kalau maling itu masuk ke ruangan tamu, ya, maka aku bertanggung jawab. Tapi kalau maling masuk ke ruang tidur, itu kamu yang bertanggung jawab. Karena di ruang tidur banyak gambar-gambar mungkin yang gak senonoh yang ditempel. Mungkin juga ada televisi yang sering dipakai nonton untuk hal-hal yang gak bagus. Terus si pemuda ini katakan, oke, Tuhan, kalau begitu saya serahkan ruang tamu dan ruang tidur ke dalam tangan-Mu. Besoknya dia bermimpi lagi, ternyata si maling masuk ke dapur. Dia bergumul lagi, bergelut lagi, tapi endingnya dia juga bisa mengusir si maling itu dengan babak belur. Lalu dia datang lagi ke Tuhan, Tuhan, kenapa kok saya waktu bergumul di dapur kok Tuhan gak ikut bertanggung jawab. Tuhan bilang, ya kalau masuknya di ruang tamu, di ruang tidur saya bertanggung jawab. Kalau di ruang dapur silahkan kamu yang bertanggung. Oke, kalau begitu Tuhan, saya serahkan semua rumah ke dalam tangan-Mu. Jadi cerita ini ya, ada beberapa area yang kelihatannya berhasil. Ada beberapa area yang fail. Kenapa bisa seperti itu? Ya, pertanyaan saya, ada nggak yang keluarganya harmonis, ya, bahagia, tapi keuangannya gagal? Ada nggak? Ada. Ada nggak yang keuangannya bagus, berhasil, katakanlah duitnya banyak, tapi keluarganya hancur? Banyak. Ada ya,
Ada nggak yang kok duitnya banyak tapi sekolahnya nggak berhasil? Ada ya. Jadi itu ada area yang berhasil, ada area yang gagal. Oleh karena itu mendengar cerita ini kita harus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Semua area ya. Jadi jika ada area hidup kita yang bermasalah, area itulah yang perlu kita serahkan secara total kepada Tuhan. Nah sekarang level yang ketiga, ya, level orang percaya yang ketiga. Ya. Ini level yang dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya di bumi. Kalau sudah masuk dalam level dipercaya oleh Tuhan, ya, tentunya sudah masuk dalam ujian-ujian yang Tuhan berikan dan kita lulus di dalam ujian tersebut. Betul nggak? Ya, tadi untuk dipercaya sama bos aja pasti kita juga melakukan perintah bos dengan baik berkali-kali baru bisa dipercaya. Dan untuk dipercaya oleh Tuhan kita juga sudah lulus dalam ujian-ujian apa yang Tuhan perintahkan dan bisa mengerjakannya dengan baik. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 saya bacakan aja buat Bapak Ibu Saudara. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Jadi kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, kita sudah lulus di dalam ujian apa yang Tuhan perintahkan, kita seperti perabot yang terbuat dari emas dan perak. Kita sudah tahan api, tahan ujian, dan Tuhan pakai untuk maksud yang mulia. Tadi Bapak Ibu yang mengangkat tangan tinggi-tinggi ya, siapa yang mau dipercaya oleh Tuhan harus sudah lulus dalam ujian. Dan tadi itu dicatat semua oleh malaikat ya. Ya, jadi harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara akan dipakai Tuhan untuk maksud yang mulia. Tetapi kalau kita belum lulus, maka kita seperti perabotan dari yang terbuat dari kayu dan tanah. Pada saat ada ujian, pada saat ada api, itu semuanya hancur, hangus ya. Dan ini hanya dipergunakan untuk maksud yang kurang mulia. Ya. Bicara tentang dipercaya oleh Tuhan, saya boleh kesaksian sedikit ya. Suatu ketika senior pastor kita ya Pak Wiryo telepon sama saya. Coba kamu tidak riset budidaya ikan nila. Pada saat saya menerima perintah itu, saya agak heran. Kok Bapak memerintahkan saya untuk meriset budidaya ikan nila? Sementara Bapak tahu bahwa saya budidayanya bukan budidaya ikan nila. Saya budidaya ikan lele, gitu kan. Tapi yang lebih aneh lagi, ya, sebelum Bapak memerintahkan untuk saya meriset ikan nila, ternyata Tuhan siapkan benih-benih ikan nila di tempat saya. Saya memang punya ikan nila, tapi nggak pernah diurus, nggak pernah dikasih makan. Saya cuma taruh di parit atau di kali yang dibatasi oleh jaring-jaring supaya nggak kabur. Dan ternyata di situ ikan nilanya pada beranak. Satu hari saya lihat beranak banyak, besoknya udah habis dimakanin predator karena di kali kan banyak predatornya gitu kan. Ada banyak ikan-ikan besar yang pasti makan larva-larva dari ikan nila itu. Besoknya beranak lagi banyak, habis lagi. Terus saya suruh sama anak-anak, nanti kalau beranak lagi diserokin aja, taruh coba di bak fiber, kita coba pengen tahu, sayang juga gitu kan. Ternyata setelah dikumpulkan di bak fiber nggak cukup, masuk ke kolam yang lebih besar lagi. Dan setelah ada beberapa kolam saya mendederkan anak-anakan ikan nila itu, baru senior pastor menyuruhkan untuk saya supaya meriset ikan nila. Jadi kalau Tuhan yang menyuruh, pasti Tuhan yang menyediakan kebutuhan setiap kita. Ya.
Nah, saya melakukan dengan antusias, dengan semangat ya. Saya coba videokan pada saat pertama penebaran, seminggu kemudian juga saya laporkan ke Bapak Gembala, ini hasilnya seperti ini, dan belum juga selesai, Bapak Gembala sudah menyuruh lagi, coba kamu pikirkan untuk bikin kolam ikan nilanya. Saya bilang, ya udah Pak, kalau begitu nih contohnya seperti ini, ukurannya saya waktu itu tawarkan 3 kali 5, tinggi kolamnya 1,2 meter, supaya pada saat diisi air ada 1 meter ketinggian air, 20 untuk space supaya ikan nggak loncat. Terus central drainnya di tengah, pembuangannya di sini, pemasukan airnya di sini. Terus untuk buat kolamnya saya bilang minta supaya di dasarnya itu dikasih wire mesh yang 10 mili, dan itu juga semua sambung menyambung supaya satu kolam dengan kolam yang lain ada terikat. Tapi Bapak Gembala tidak mau seperti itu. Saya mau yang lebih besar katanya. Minta 4 kolam jadi 1. Artinya ukurannya 6 kali 10. Saya bilang, Pak, kalau 6 kali 10 kita isi air, debit airnya pasti 60 kubik. 60 kubik itu sama dengan 60 ton bobot airnya. Saya bilang, dasar kolamnya belum tentu kuat. Bisa-bisa jebol, saya bilang. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kalau kita punya kolam besar seperti itu, ngisi airnya juga lama. Yang ketiga, panennya juga lama dan susah. Sementara ikan nila itu tidak cepat mati kalau kekurangan oksigen. Jadi kalau panennya terlalu lama, itu bisa-bisa ikan nilanya banyak yang mati. Oh begitu katanya. Ya udah, kembali ke rencana semula, akhirnya dibuatlah kolam 3 kali 5. Setelah 3 bulan kurang lebih dan kolam sudah jadi sekitar 30 kolaman, saya bilang lagi sama Bapak Gembala, Pak, ini ikan yang sudah diriset sudah besar-besar. Saya mau serahkan aja sebagai buah sulung ya dari saya untuk dipelihara di HOB. Gitu ya. Oh gitu ya, berapa banyak kamu mau serahin? Saya bilang sekitar 20.000 ekor lah Pak. Oh gitu, siap. Jadi kurang lebih hampir 5 kali jalan ya, diambilin ikan yang sudah saya riset, dipindahkan ke HOB. Dan puji Tuhan memang sampai sekarang pada saat saya menyerahkan buah sulung ikan nila itu, ikan nila di tempat saya itu nggak pernah habis. Amin. Dan sebetulnya yang saya ceritakan ini karena saya ingin dipercaya oleh senior pastor saya, oleh orang tua rohani saya. Makanya saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan fokus dan antusias. Karena Bapak mengatakan begini, saya diperintahkan oleh Tuhan. Artinya Bapak Gembala Pembina kita dipercayakan oleh Tuhan untuk mengerjakan proyeknya, memberi makan kota, bukan cuman hanya dengan sayur-sayur HOB aja, sayur-sayur yang sehat, tetapi butuh juga protein yang tinggi yang dari ikan nila. Makanya sampai sekarang kalau ada, sekarang sudah berjalan, kita kemarin juga sudah ngelihat videonya bahwa kolamnya sudah ada 200 sekian ya. 200 sekian banyaknya, dan itu sudah berjalan dengan baik. Tetapi kalau masih ada kesulitan, tetap masih menghubungi saya. Ya, kalau kekurangan benih tetap masih menghubungi saya masih tetap diajak meeting. Jadi intinya ya puji Tuhan ya, cakep-cakep begini juga masih dipercaya oleh Bapak Gembala. Amin. Nggak mau dong bilang jelek-jelek begini juga. Cakep-cakep begini aja gitu. Ya, jadi untuk dipercaya oleh pimpinan aja kita harus mau bayar harga, kita harus mau berkorban, apalagi kalau mau dipercaya oleh Tuhan. Dan saya sangat bangga sekali, kenapa? Ini proyek Tuhan kata Bapak Gembala, yang diperintahkan kepada saya dan kamu ikut dilibatkan. Ini yang membuat saya sangat antusias di dalam mengerjakannya, amin. Dan saya percaya juga kalau Bapak Ibu Saudara tadi yang mengangkat tangan pada saat Tuhan perintahkan, kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan antusias. Ini Josh Foreman mengatakan, jangan pernah kita izinkan kesempatan untuk melayani Tuhan dan hilang begitu saja dalam kehidupan kita.
Kita harus menganggap bahwa melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan buat setiap kita. Untuk melayani Tuhan itu adalah suatu anugerah buat setiap kita. Dan jangan pernah kita sia-siakan atau jangan pernah kita hilangkan begitu saja kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua yang hadir siang hari ini, minimal Tuhan memberikan karunia satu yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara untuk dikembangkan supaya bisa mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan untuk selanjutnya kalau mau dipercayakan ditambahkan ya terus kita kerjakan dengan antusias dan dengan secara baik ya. Nah, sekarang apa sih yang mau Tuhan percayakan kepada setiap kita? Yang pertama, Tuhan ingin mempercayakan keluarga kepada setiap kita, yaitu keluarga yang bahagia. Gak mungkin seorang bapak berharap keluarga atau rumah tangga anaknya penuh dengan pertikaian, penuh dengan pertengkaran. Ya. Istri berantem sama suami, anak-anak berantem sama orang tua. Gak mungkin, apalagi Tuhan. Jadi Tuhan ingin mempercayakan kepada setiap saudara dan saya yang sudah berkeluarga, yaitu memiliki keluarga yang bahagia. Apalagi yang mau Tuhan percayakan? Yang kedua, bisnis dan pekerjaan. Kalau kita berbisnis dan mau dipercaya oleh Tuhan, berbisnislah dengan jujur. Ya. Karena firman Tuhan katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya daripada si jahat. Ya. Berbisnislah dengan baik, berbisnislah dengan jujur supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau kita dipercayakan pekerjaan atau kita yang bekerja, bekerjalah dengan baik. Ya. Jangan suka korupsi waktu. Ya. Jangan menganggap waktu kita abaikan di dalam pekerjaan itu tidak korupsi, tetapi bisa dikatakan itu adalah korupsi waktu. Ya. Kerjalah dengan baik supaya Tuhan bisa mempercayakan lebih lagi kepada setiap kita. Ya. Yang ketiga, Tuhan ingin mempercayakan apa? Tuhan ingin mempercayakan pelayanannya. Ya. Saya minta Bang Victor siapkan videonya ya. Kita tahu bahwa RIS Hospital atau Rumah Indonesia Sehat yang dimiliki oleh WTC itu bukan sekonyong-konyong langsung ada rumah sakit yang 5 tingkat, yang bagus, yang baik. Enggak, ini dimulai dari bakti sosial, di mana kita mulai mengerjakan ya pekerjaan dari yang kecil, ya membagikan membagikan kayak sembako buat orang-orang yang membutuhkan, memberikan pengobatan secara gratis, juga ada sunatan massal buat masyarakat ya. Dari mulai itulah ya dimulai dibangun kita. Kalau itu udah dipercaya oleh Tuhan, lalu naik kita buat klinik untuk mengobati orang-orang di sekitar dengan harga yang terjangkau, yang murah. Di klinik kita sudah bisa dipercayakan oleh Tuhan, baru Tuhan mempercayakan untuk kita membangun RIS Hospital. Dan kita harus bangga loh, kita gereja WTC memiliki Rumah Indonesia Sehat, Rumah Sakit Indonesia Sehat, yang memang bisa melayani BPJS udah secara terus menerus gitu kan, udah nggak ada masalah dengan BPJS. Kita coba lihat dulu ya RIS Hospital ini, dan kita lihat bagaimana RIS ini dibangun dengan begitu baik. Tapi jangan ngajak saya untuk pergi ke sana ya. Jadi buat apa kalau kita sehat nggak perlulah kunjungan ke rumah sakit. Tapi tanggal 13 ingat, catat, bulan depan kita akan sama-sama dengan Pak Miming kita pergi ke HOB aja. Ya, kita lihat bagaimana di sana kita ada pabrik minuman, ada sayuran, ada ikan, ada ternak, ada buah-buahan, dan kita akan diedukasi bagaimana cara membuat sampah rumah tangga menjadi pupuk. Ya, siapa tahu Bapak Ibu yang punya tanaman di rumah nanti bisa bikin
pupuk sendiri dengan sampah yang ada. Yuk kita lihat dulu RIS Hospital ini yang dibangun oleh WTC. Rumah Indonesia Sehat atau yang lebih dikenal dengan RIS Hospital beroperasi mulai tahun 2017. RIS merupakan bagian pengembangan dari Balai Pengobatan Indonesia Sehat atau BPIS yang telah beroperasi sejak tahun 2006 dan telah melayani ribuan pasien. Pengembangan ini ditunjukkan semata-mata agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat dijangkau dan dilayani kesehatannya. Berdiri kokoh di kawasan BSD Serpong dan dibangun di atas areal seluas 6.000 meter persegi, RIS Hospital hadir menawarkan layanan yang profesional untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan berkualitas juga terjangkau. Sebagai rumah sakit yang telah menerima akreditasi dan sertifikasi sebagai rumah sakit tipe C dari pemerintah Kota Tangerang, RIS Hospital memiliki fasilitas poli rawat jalan seperti poli spesialis penyakit dalam, poli anak, poli kebidanan dan kandungan, poli bedah, poli neurologi atau syaraf, poli ortopedi, poli jantung dan pembuluh darah, poli spesialis kulit, poli mata, poli kedokteran jiwa, serta poli gigi anak dan umum. Setiap poli dilayani oleh dokter dan alat-alat medis yang terbaik. Fasilitas pelayanan penunjang medis seperti radiologi, laboratorium, dan instalasi farmasi yang lengkap membuat RIS Hospital semakin maju dalam melayani masyarakat. RIS Hospital juga dilengkapi dengan alat pendukung operasi seperti endoskopi, laparoskopi, laser shockwave lithotripsy, alat pendukung ICU seperti ventilator, alat pendukung perina, dan juga pelayanan IGD dan ambulan 24 jam. RIS Hospital senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang berorientasi pada keselamatan pasien. Hal ini ditegaskan dan ditunjukkan dengan keberhasilan RIS Hospital dalam meningkatkan pelayanannya baik dari segi sumber daya manusia maupun ketersediaan fasilitas dan peralatan kesehatan yang mumpuni. Pelayanan RIS Hospital terus mengalami progres yang luar biasa. Ini bisa terlihat dengan terus bertambahnya jumlah pasien yang datang ke RIS Hospital untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ada di RIS Hospital. Melihat kondisi dan kebutuhan yang ada, tentu saja RIS Hospital tidak berdiam diri. Berbagai pengembangan dan solusi pun dilakukan. Salah satunya dengan melaksanakan pembangunan lantai 4 dan 5 rumah sakit. Lantai 4 ditujukan untuk ruang perawatan bagi pasien kelas 1 juga untuk perawatan ibu melahirkan dan bayi. Sementara lantai 5 ditujukan untuk ruang perawatan pasien kelas VIP. Bukan hanya itu, RIS juga sudah membangun fasilitas IPAL atau instalasi air limbah dan juga tandon air berkapasitas 75 meter kubik untuk air stok sebagai persyaratan pemadam kebakaran. Selain itu, RIS membuat 2 lift anti bakar yang dapat diakses dari belakang gedung RIS. RIS Hospital siap memberikan pelayanan yang komprehensif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Harapan kami, RIS Hospital dapat menjadi saluran berkat bagi sebanyak mungkin orang. Dan kami percaya melalui RIS Hospital, tangan Tuhan sedang bekerja untuk menjangkau orang-orang yang tidak terlayani dengan baik selama ini. Saya di RIS ini sudah 3 kali ke sini untuk rawat inap dan operasi. Oke, bagus nggak rumah sakitnya? Bagus ya, luar biasa ya. Jadi ini memang untuk memberkati masyarakat yang ada di lingkungan Serpong atau Tangerang ya, dan memang visi gereja kita untuk memberkati kota ya, supaya banyak orang-orang yang terberkati dengan adanya Rumah Indonesia Sehat atau rumah sakit ini. Dan memang Pak Wiryo ini gembala senior kita ini disuruh ya untuk memprovokasi gereja-gereja yang besar supaya mau juga dia membuat rumah sakit, sehingga akan banyak orang-orang juga yang diberkati melalui pelayanan di rumah sakit ini. Ya. Jadi sekali lagi pelayanan itu dari mulai yang kecil dulu. Tuhan
Tuhan bisa nggak kita dipercaya? Lalu diberikan lagi yang lebih besar, bisa nggak dipercaya? Kalau bisa dipercaya maka Tuhan juga akan memberikan pelayanan kepada kita yang lebih besar lagi. Nah yang keempat, Tuhan ingin mempercayakan kepada setiap kita untuk bisa mengelola dan mengawasi semua miliknya. Dan ini juga enggak mudah ya. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 47 dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang yang memberikan mereka makanan pada waktunya, dan berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang untuk berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya. Untuk menjadi pengawas, untuk menjadi pengelola enggak mudah. Apalagi apa yang dipunyai oleh Tuhan yang harus kita awasi dan harus kita kelola dengan baik. Ya. Ini si Barket ada quote yang mengatakan kita semua ini adalah pengelola, kita semua ini manajer, dan Tuhan berikan itu semua kepada setiap kita. Elizabeth mengatakan setiap hari kita mempunyai sesuatu yang berharga yang harus dipertimbangkan untuk kita bisa melayani Tuhan dan sesama kita. Jadi sesuai dengan apa yang visi yang ada di tempat ini, yaitu kita harus bisa berdampak ya atas lingkungan di mana kita, berdampak atas kota, bahkan atas bangsa ya. Dan sekali lagi kita bangga ya, kita bisa memberi makan kota, kita punya rumah Indonesia Sehat ya, rumah sakit ya, dan banyak lagi ministry-ministry yang ada di WTC ini yang memang tujuannya untuk memberkati masyarakat yang ada, untuk memberkati kota. Nah sekarang syarat apa yang Tuhan minta supaya kita lakukan untuk bisa mengawasi dan membagi hartanya kepada setiap orang? Tadi kita sudah baca di dalam Matius 24, 45 dan sampai 47. Yang pertama, ya, syaratnya kalau mau dipercaya oleh Tuhan, kita harus taat. Apa sih taat itu? Taat itu melakukan tugas sesuai yang diperintahkan oleh tuannya. Ya. Kalau kita baca taat itu dari depan ya TAAT, dari belakang juga TAAT. Dan ini sering diajarkan, TAAT itu adalah singkatan. Ada yang masih hafal? TAAT, T pertamanya apa? Tuhan berfirman. A yang pertamanya, aku percaya. Ya. A yang keduanya, aku melakukan apa yang tidak aku bisa lakukan. Dan T yang kedua yaitu Tuhan melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Walaupun kita nggak bisa melakukan, kita percaya bahwa Tuhan pasti membackup setiap kita. Tuhan pasti ya melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Tuhan tahu kok keterbatasan kita, Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan tahu kekurangan kita. Ya. Makanya Tuhan pasti kalau memerintahkan, pasti Tuhan bertanggung jawab atas apa yang diperintahkan. Makanya statementnya banyak, ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap ya. Karena apa? Karena pada saat kita diperintahkan oleh Tuhan, kita ngeri, bisa nggak kita mengerjakannya di luar kapasitas kita, di luar kemampuan kita. Tapi sedapnya pada saat kita lihat endingnya, oh ternyata karya Tuhan di dalam kehidupan kita luar biasa. Amin. Ya. Yang kedua, syaratnya apa? Supaya kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Nah ini tadi kan kita sudah baca di dalam Matius 24. Yang kedua yaitu setia. Apa sih setia itu? Setia adalah mengelola harta miliknya dengan cara yang benar dalam waktu yang panjang. Bukan sementara ya, tetapi benar-benar kita permanen untuk bisa mengelola harta miliknya Tuhan dengan cara yang benar. Ya. Ada hamba Tuhan yang saya sangat kenal dan saya juga sering dimarahin. Bapak Ibu juga mungkin ada yang kenal nih hamba Tuhan.
Ada yang kenal? Ada yang belum kenal? Yang belum kenal boleh angkat tangan. Ini senior pastor kita ya, ini bapak rohani kita. Namanya Yonatan Wiryo Hadi. Ya. Pak Wiryo punya statement yang sangat tegas ya. Ini dikatakan semua yang kita kelola dengan baik akan berkembang. Tapi kalau mengelolanya tidak benar, maka tidak akan bertahan. Ya. Gembala senior kita ini mengajarkan kepada kita terutama tentang keuangan. Sangat-sangat tegas. Ya. Pokoknya Pak Sabar, Ibu Bevi, Pak Yuda, Ibu Mini tidak boleh pegang uang gereja. Uang gereja disimpan di bank yang bisa dilihat atau diperiksa oleh pusat, dan kalau sudah diperiksa baru rekening kerannya dikirim ke kita. Kita bisa lihat ya. Kalau ada kebutuhan per bulannya untuk operasional, kita bisa ambil melalui cek yang harus ditandatangan oleh 2 orang ya. Di pusat 1, di sini 1, dan kita serahkan kepada bendahara untuk mengelola per bulannya. Jadi benar-benar senior pastor ini sangat tegas dalam hal mengelola keuangannya Tuhan ya, keuangan gereja. Karena apa? Ada nggak gereja yang sampai bangkrut? Ada nggak gereja yang sampai nggak bisa atau nggak punya uang untuk operasionalnya? Apalagi pada saat pandemi kemarin. Ya, ada, bahkan beberapa gereja yang benar-benar sudah angkat tangan, nggak ada uang untuk operasional. Tapi puji Tuhan, di sini kita masih bisa mengoperasikan. Karena apa? Karena hamba Tuhan inilah yang tegas untuk mendisiplinkan kitab yang ada di cabang-cabang. Sehingga kita bisa mengelolanya dengan baik. Dan kita bisa sampai sekarang tetap biaya operasional itu masih tetap terpenuhi. Bahkan kita bisa menambah-nambah fasilitas yang ada di tempat ini untuk semakin hari semakin baik dan semakin baik ya. Ini karena ketegasan dari beliau untuk mengajar kita supaya kita bisa mengelola atau dipercaya secara baik dalam hal keuangan ya. Karena kalau kita bisa mengelola dengan baik, Tuhan akan percayakan lebih lagi. Bahkan saya minta supaya Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Enggak ada amin. Supaya enggak ada lagi kursi-kursi yang kosong gitu kan. Tuhan percayakan kalau kita bisa mengelola, dikatakan bisa berkembang. Kalau berkembang itu bertambah, jumlah jiwa-jiwanya bertambah ya. Keuangannya Tuhan percayakan lebih lagi. Amin. Semua jemaat di tempat ini kalau gerejanya berarti ditambahi kepercayaan dalam hal keuangannya, artinya jemaatnya juga pasti diberkati. Amin. Ya, inilah supaya setiap kita bisa mengelola dengan baik, dan ini syarat untuk bagaimana kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Yang ketiga, yaitu kita harus bijaksana. Apa sih bijaksana itu? Bijaksana itu melakukan sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan perintah surga. Makanya dikatakan bijaksana, ya kan? Kalau bijaksini artinya kesini ya, melakukan sesuai dengan apa yang kita mau, bukan atas perintah Tuhan. Kalau bijaksana atas perintah Tuhan, kalau bijaksini atas kemauan kita sendiri ya. Ini pengajaran yang sudah disampaikan bagaimana supaya kita mau dipercaya oleh Tuhan, dan tidak mudah. Bukan cukup hanya punya skill saja, bukan cukup hanya kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi kita juga harus punya iman yang semakin hari semakin diperbesar oleh Tuhan ya. Saya undang pemain musik, WL Singer untuk maju ke depan, dan ini adalah slide yang paling disukai oleh jemaat, yaitu slide yang terakhir, karena setelah ini kita pulang ya. Spro mengatakan satu musuh yang utama dari pengelolaan adalah kita menyia-nyiakan. Oleh karena itu, kalau kita diberi kesempatan untuk mengelola, entah itu di dalam rumah tangga, entah itu di dalam pelayanan, kita jangan menyia-nyiakannya ya.
Kita angkat satu pujian, ya aku mau seperti Yesus. Bagaikan bencana, siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadilah Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti Yesus, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ini kami Tuhan. Kami mau terus disempurnakan Tuhan. Karena kami tahu kami tidak sempurna, kami terbatas, kami tidak mampu. Oleh karena itu mari Allah Roh Kudus terus sempurnakan setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Agar setiap kami boleh memiliki hati seperti Engkau, pikiran seperti Engkau Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami mau terus lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu Tuhan. Bagaimana kami bisa dipercaya oleh Engkau, dan biarlah setiap kami boleh taat, setia, Tuhan bijaksana untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mari Allah Roh Kudus terus berikan kemampuan kepada setiap kita, untuk kami boleh lebih lagi percaya kepada Engkau Tuhan, dan Engkau mempercayakan diri-Mu kepada setiap kami Bapa. Ini umat-Mu Tuhan, ini gereja-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata Tuhan. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang terus meneruskan pengajaran-pengajaran kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Berkarya sebebas-bebasnya, bertahta sebebas-bebasnya di dalam setiap area apapun yang kami miliki Tuhan. Karena kami percaya kalau Engkau turut bekerja di dalam setiap kami, semuanya akan mendatangkan keuntungan, semuanya akan mendatangkan keberhasilan, semuanya akan mendatangkan kesuksesan bagi setiap kami. Kami percaya rancangan-Mu itu adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah terlibat di dalam ibadah ini. Kami serahkan Asher, OHP, Soundman, imam-imam musik, para pemimpin pujian, guru-guru sekolah minggu, Tuhan penyambut kolektan, bahkan pemimpin ibadah raya kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
Pengurapan-Mu terus turun atas setiap kami sehingga kami boleh melayani Engkau lebih excellent lagi Tuhan, lebih mempermuliakan nama-Mu Bapa. Begitu juga dengan Tuhan umat-Mu Tuhan yang hadir di siang hari ini. Kami percaya mereka akan pulang dengan sukacita yang daripada-Mu. Mereka akan diberkati, dilindungi, diberikan Tuhan apapun juga Tuhan yang mereka rindukan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terus lindungi kami, naungi kami. Para pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan, semuanya Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Pengurapan-Mu turun atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus. Dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat